Selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Senin, tanggal 17 Juni 2024, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bersama saya, Pendeta Martono Poncohadi dari GKJ Dayu. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, hari ini kita berada pada hari libur nasional ya, di mana saudara-saudara kita umat Islam merayakan hari raya Idul Adha. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dalam embun pagi saat ini, perkenankan saya mengucapkan selamat merayakan hari Idul Adha bagi saudara-saudara umat Islam. Biarlah damai sejahtera kita rasakan bersama. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon terang, penyertaan, dan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan kasih-Mu nyata senantiasa dalam segenap hidup kami. Hari lepas hari Engkau menyertai dan memberkati hidup kami. Dan saat ini Kau perkenankan kami menerima, merasakan anugerah-Mu hari yang baru kembali. Di mana pagi hari ini, pagi yang teduh, kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Terangilah kami Tuhan, ajarkan kami untuk kami mengerti dan dapat melaksanakan firman-Mu. Kami serahkan acara saat ini sampai akhir nanti dalam naungan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah hal sunat. Hal sunat. Berdasarkan surat Galatia pasal 6 ayat 11 sampai 18. Surat Galatia pasal 6 ayat 11 sampai 18. Demikian. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hal sunat disinggung beberapa kali pada beberapa bagian dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama
maupun dalam Perjanjian Baru. Kalau kita melihat dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 10 sampai 12, Allah memerintahkan Abraham agar bersunat. Sebuah tindakan yang juga harus diikuti oleh keturunan Abraham. Kejadian pasal 17 ayat 10 sampai 12 demikian. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun. Oleh karena itu, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bagi orang Yahudi dan bangsa Israel pada umumnya, sunat bukan peristiwa biasa, tetapi merupakan perjanjian antara Allah dan manusia. Dan itu dalam bahasa Ibrani yang dipakai oleh bangsa Israel dan juga sebagai bahasa dalam Perjanjian Lama. Peristiwa itu disebut Brit Milah atau Berit Hamilah. Artinya perjanjian sunat, begitu. Bisa disebutkan perjanjian sunat. Dan itu sangat-sangat khusus dalam ritual atau acara-acara kerohanian atau peribadahan di agama Yahudi bagi bangsa Israel pada umumnya. Dan upacaranya itu dilaksanakan oleh seorang juru sunat, dan di sana disebut mohel. Mohel itu juru sunat. Kalau di sini barangkali bong sunat gitu ya, tapi tidak hanya melakukan penyunatan, tetapi sekaligus memimpin upacaranya. Nah, itu mohel. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus juga terlahir sebagai orang Yahudi, sehingga ia juga disunat pada usia 8 hari. Itu kita bisa membaca dalam kitab Injil. Misalnya Injil Lukas pasal 2. Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia seutuhnya dan sebagai orang Yahudi, maka dia disunat sesuai ketentuan hukum Taurat. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dalam Perjanjian Baru kita diajarkan antara lain sebagaimana ayat yang kita baca tadi, bahwa bersunat atau tidak bersunat itu sama artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Nah, itu dari Galatia pasal 6 ayat 15. Bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Ciptaan baru itu adalah anugerah yang dikaruniakan oleh Tuhan Yesus bagi setiap orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang percaya milik Kristus itu dikaruniai anugerah keselamatan dari kuasa dosa dan maut, dijadikan milik Tuhan, mendapatkan hidup. Dan itulah hidup di dalam Tuhan, itulah yang disebut hidup baru. Nah, oleh karena itu, sunat tidak diperhitungkan sebagai dasar untuk keselamatan. Sunat maupun orang bersunat maupun tidak bersunat itu
tidak ada pengaruhnya atau tidak ada artinya bagi keselamatan. Karena Tuhan Yesus Kristus mengaruniakan hidup baru sehingga orang itu telah menjadi atau manusia telah menjadi ciptaan baru. Nah, tetapi dalam lingkungan jemaat yang masih baru waktu itu, ketika para rasul masih hidup, ada saja aliran-aliran tertentu, khususnya di dalam kehidupan orang Yahudi yang sudah jadi Kristen, itu tetap memberlakukan hukum Taurat sebagai dasar penyelamatan. Sehingga meskipun sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetap harus disunat supaya selamat. Jadi disunatnya ini adalah sebagai syarat untuk selamat juga. Percaya Tuhan Yesus Kristus memang membawa anugerah keselamatan, tetapi belum lengkap kalau belum disunat. Maka orang-orang Kristen dari daerah atau dari wilayah asalnya yang bukan Yahudi tentu tidak mengenal sunat. Dan tentunya mereka belum disunat atau tidak disunat. Itu oleh orang-orang Yahudi Kristen, oleh orang Kristen asal Yahudi, karena mereka sudah bersunat, mereka mewajibkan orang bukan Yahudi yang menjadi Kristen itu disunat supaya selamatnya sempurna, begitu. Ada aliran seperti itu. Sebagaimana dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Wah, gitu. Nah, ini kan kemudian menjadi masalah karena orang-orang di luar Yahudi mereka tidak mengenal sunat, dan apakah benar mereka harus disunat? Karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus itulah dasar keselamatan. Juga dalam kisah para rasul pasal 15 ayat 5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ajaran yang demikian tentu tidak sejalan, tidak selaras dengan iman Kristen. Oleh karena itu, Rasul Paulus di dalam ayat yang kita baca tadi menegaskan, sebagaimana sudah kita baca tadi, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Itu dalam Galatia pasal 6 di ayat 15 yang sudah kita baca tadi. Sunat tidak apa-apa, tapi jangan dikait-kaitkan dengan keselamatan. Kalau sekarang kan sunat untuk kesehatan, sunat untuk keperluan yang lain atau untuk alasan-alasan tertentu, silahkan, tapi jangan alasannya itu untuk mendasari bahwa sunat ini menyelamatkan. Dengan bersunat selamat, karena sunat ini salah satu syarat kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan. Kalau percaya kepada Tuhan Yesus tidak disunat, tetap tidak selamat, karena harus dilengkapi dengan sunat. Misalnya begitu, nah itu yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Oleh karena itu, dalam Galatia pasal 5 ayat 1
ditegaskan oleh Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh. Kemudian dilanjutkan ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Di sini juga ditegaskan bersunat atau tidak bersunat bagi keselamatan tidak punya arti, karena keselamatan itu berdasarkan iman dan bekerja oleh kasih. Kasih Allah itulah yang menyelamatkan. Kemudian pasal 6 ayat 15 di Galatia yang kita baca tadi, yang ditekankan di sana bahwa kita itu ciptaan baru. Nah, oleh karena itu dalam Galatia ini kita dalam Kristus itu diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan kita terima dalam iman. Dan itulah yang menjadikan kita sebagai ciptaan baru. Jadi bukan sunat lahiriah sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu. Dan juga kita di dalam Kristus tidak perlu diperlengkapi dengan sunat itu supaya kita selamat atau keselamatan kita sempurna. Keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus itu sudah sempurna. Tidak perlu diperlengkapi lagi supaya sempurna dengan hukum Taurat, dengan sunat khususnya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu diajarkan juga adanya sunat di dalam hati. Nah, ini bukan hanya sunat lahiriah, sunat jasmaniah, tetapi sunat di dalam hati. Misalnya dalam surat Roma pasal 2 ayat 29 saya bacakan ya. Surat Roma pasal 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Itu yang ditekankan dalam surat Roma pasal 2 ayat 29. Jadi sunat sudah kita alami sebetulnya. Sunat dalam hati, bukan sunat fisik, sunat jasmaniah. Kemudian kalau kita lihat di Perjanjian Lama, sebetulnya juga sunat hati ini disinggung juga di dalam Perjanjian Lama. Mari kita lihat di kitab Ulangan pasal 10. Kitab Ulangan pasal 10 ayat 16. Kitab Ulangan pasal 10 ayat 16 demikian. Sebab itu sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Berarti sunat ini berkenaan dengan perilaku. Kita akan menyatakan hal yang sesuai kehendak Allah, tidak tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu kalau bahasa Jawanya, orang Jawa dalam kehidupan sehari-hari bisa disebut ngayal gitu ya, atau ngayelan. Karena orang Yahudi itu kan terkenal ngayelan gitu. Tegar tengkuk. Sebab itu sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Kemudian Ulangan pasal 30 ayat 6. Ulangan 30 ayat 6. Dan Tuhan Allahmu
akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Di dalam perjanjian lama ternyata bukan hanya sunat lahiriah, bukan hanya sunat jasmaniah yang dibicarakan dan ditekankan di sana, tetapi sunat hati. Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu. Sehingga kalau hati kita disunat, itu kita bisa mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, supaya kita hidup, supaya engkau hidup. Kemudian di kitab Yeremia juga disebutkan di sana, sunatlah dirimu bagi Tuhan, dan jauhkanlah kulit katan hatimu. Wah, ini malah disebutkan kulit katan hatimu. Kulit katan itu kan yang dipotong, dibuang. Jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yahudi dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatan-perbuatan yang jahat. Perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, itulah yang harus dipotong. Itulah yang harus dihilangkan. Jadi bukan menghilangkan anggota jasmaniah, anggota badan jasmaniah, tetapi anggota-anggota tubuh rohaniah atau anggota-anggota kehidupan kita, perilaku kita, ucapan kita, sikap kita, itu harus dipotong, disunat, dihilangkan dari hidup kita. Nah, itulah sunat hati. Oleh karena itu, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dengan kita melakukan sunat hati ini, tidak ada lagi yang menyelubungi hati kita. Sehingga ketika kita ini sudah disunat hati, tidak mungkin dalam hati kita itu menyembunyikan hal-hal buruk, hal-hal jahat, hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Tidak mungkin kita bisa menyembunyikan misalnya kebencian, dendam, sakit hati, atau kekecewaan, ketamakan, dan sebagainya. Juga perilaku-perilaku yang berkenaan dengan kehidupan yang buruk, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, kemudian iri hati, amarah, pementingan diri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya, sebagaimana dituliskan dalam Galatia pasal 5 ayat 19-21 itu, tidak mungkin akan kita simpan, kita sembunyikan di dalam hati kita, karena hati kita sudah disunat, tidak ada tutup atau tidak ada yang menutupi lagi. Nah, oleh karena itu, yang ada adalah hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana hidup kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan, termasuk hati kita. Isi hati kita di sana akan ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sebagaimana ditulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 itu, buah-buah roh. Nah, itu yang ada. Karena kita tidak mungkin akan bisa menyembunyikan di tempat yang sangat terbuka. Dan itulah sunat yang kita alami. Jadi setelah kita mendapatkan hidup baru kita ini untuk melakukan kehendak Tuhan, dan biarlah kesucian itu senantiasa kita jaga, karena itu adalah anugerah dari Tuhan. Dalam Kolose pasal 2 ayat 11 sampai 12, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Wah, ini ada istilah sunat Kristus di sini. Kalau tadi sunat hati, kemudian sekarang sunat Kristus. Jadi bukan hanya sunat jasmani, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Hidup lama tubuh yang berdosa atau tabiat, kebiasaan yang berdosa, kelakuan yang berdosa, itu kita tinggalkan. Kita tanggalkan, kita tinggalkan, kita lepaskan dari hidup kita. Karena dengan Dia, dengan Tuhan Yesus Kristus, kamu dikuburkan dalam baptisan. Jadi baptisan itu menandai seseorang sudah dikubur, mati kehidupan lamanya, dan di dalam Tuhan Yesus Kristus turut dibangkitkan oleh kepercayaan kepada karya kuasa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Nah, dari sini maka tanda bahwa kita sebagai orang percaya yang hidup di dalam Tuhan itu bukan sunat jasmani itu, tetapi baptisan. Baptisan itulah sebagai tanda bahwa kita orang-orang yang diselamatkan. Kita adalah para pewaris kerajaan Allah. Kita adalah orang-orang yang terhimpun di dalam kehidupan orang-orang milik Tuhan. Oleh karena itu, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin menguatkan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tidak terguncang oleh hal-hal jasmaniah dan duniawi semata. Bahwa tanda sunat itu ada dan memang bisa menjadi penting kita pegangi, bukan untuk berdasarkan iman, untuk mendasari iman, tetapi justru sunat itu sebagai tanda supaya kita juga melakukan sunat rohani, sunat hati, sunat Kristus. Sehingga yang disunat adalah segala sesuatu dalam hidup kita sebagai kehidupan lama. Kehidupan lama yang ada kecenderungan kepada dosa menjadi kehidupan baru yang memang hidup untuk Tuhan. Hidup lama kita bukan hanya kecenderungan dosa ya, tetapi sudah dikuasai dosa. Kita tanggalkan, kita potong, kita buang. Mari kita saat ini menyadari dan menghayati serta melakukan hidup baru yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita, sehingga kita menjadi milik Allah yang mengungkapkan kasih dan kuasa Allah yang menyatakan di dalam kehidupan sehari-hari segala sesuatu yang berkenan kepada Allah. Dengan demikian hidup baru itu akan nyata dan kita semakin merasakan berkat Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi sesama.
Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Kami bersyukur atas perkenanan-Mu sehingga acara embun pagi ini boleh berlangsung. Dan kami bersyukur atas firman-Mu yang Kau nyatakan bagi kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang sebagai tebusan Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak tebusan yang mendasarkan segala sesuatunya dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus untuk mengaruniakan hidup baru bagi kami. Bukan berdasarkan sunat ataupun perbuatan manusia yang lain kami selamat, tetapi hanya karena Kristus. Oleh karena itu kuatkan iman kami, kuatkan pengharapan kami Tuhan, agar kami tidak tergoda pada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, pada hari ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami, umat Islam, di mana mereka menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berkenaan dengan Hari Raya Idul Adha, serta dan berkatilah segala kegiatan dapat berjalan dengan baik, dan karena berkat-Mu semua membuahkan damai sejahtera bersama. Bapa di surga, serta dan berkatilah juga kehidupan kami di hari ini dan hari-hari yang akan kami lalui. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam kasih dan kuasa-Mu. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang melayani di Radio Petra ini. Berkatilah dalam mengemban tugas tanggung jawabnya untuk semakin merasakan berkat-Mu dan juga melalui tugas-tugas pelayanan yang diberikan dapat menjadi berkat bagi sesama, semakin berbuah dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penolong kami yang sejati. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi hari ini. Saya, Pendeta Martono Poncohadi dari GKJ Dayu, mohon diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita.